Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intania Andianti Suhendar dengan NIM 241010503469, mahasiswi Universitas Pamulang dengan Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai kelembagaan dan identitas koperasi di Indonesia berdasarkan materi dalam modul perkuliahan, kemudian menghubungkannya dengan kasus faktual, yaitu saya memilih kasus KSP Indosuria yang menjadi salah satu kasus koperasi terbesar di Indonesia. Pembahasan ini penting karena koperasi merupakan salah satu sokok guru perekonomian nasional yang memiliki tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang menyebabkan koperasi menyimpang dari tujuan dan identitas aslinya. Sebelum membahas kasus, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep koperasi. Dalam modul dijelaskan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan kerjasama dan kekeluargaan. Terdapat 3 konsep koperasi, yaitu yang pertama, konsep koperasi barat yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama. Yang kedua, konsep koperasi sosialis yang direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah untuk mendukung sistem ekonomi negara. Ketiga, konsep koperasi negara berkembang, yaitu koperasi yang berkembang dengan adanya pembinaan dan campur tangan pemerintah. Indonesia termasuk dalam kategori ini karena pemerintah masih berperan dalam pengembangan koperasi. Dan selanjutnya ada unsur-unsur kelembagaan koperasi. Dalam modul dijelaskan bahwa terdapat 4 unsur utama kelembagaan koperasi. Yang pertama ada keanggotaan. Anggota merupakan unsur yang paling penting dalam koperasi. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka bagi siapa saja yang mampu menggunakan jasa koperasi serta bersedia memenuhi kewajibannya. Yang membedakan anggota koperasi dengan pemegang saham perusahaan adalah anggota koperasi memiliki 2 peran sekaligus, yaitu sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi. Lalu yang kedua ada rapat anggota. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Melalui rapat anggota ditetapkan berbagai kebijakan penting seperti pemilihan pengurus, pemilihan pengawas, pembagian SAHU atau sisa hasil usaha, penyusunan program kerja, dan evaluasi kinerja pengurus. Semua keputusan dilakukan secara demokratis melalui musyawarah. Yang ketiga, pengurus. Pengurus dipilih oleh anggota dan bertugas menjalankan operasional koperasi. Pengurus harus memiliki kemampuan manajerial, teknis, dan jiwa kewirausahaan agar mampu mengelola koperasi secara profesional. Dan yang terakhir ada pengawas. Pengawas bertugas mengawasi pengelolaan koperasi agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawas menjadi pihak yang memastikan bahwa pengurus menjalankan tugas sesuai aturan dan prinsip koperasi. Saya juga akan menjelaskan prinsip-prinsip koperasi. Koperasi memiliki prinsip yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsip koperasi Indonesia meliputi keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ketiga, SAHU dibagikan secara adil sesuai jasa usaha anggota. Keempat, balas jasa terhadap modal bersifat terbatas. Kelima, kemandirian. Keenam, pendidikan perkoperasian. Ketujuh, kerjasama antar koperasi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi identitas utama koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Lalu, ada landasan dan asas koperasi. Koperasi di Indonesia memiliki 3 landasan utama. Yang pertama, landasan ideal yaitu Pancasila. Kedua, landasan struktural yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, landasan operasional yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan asas koperasi Indonesia adalah asas kekeluargaan. Asas ini mencerminkan semangat gotong royong bersama dan saling membantu demi kesejahteraan bersama. Lalu, fungsi dan tujuan koperasi. Menurut modul, koperasi memiliki fungsi untuk mengembangkan potensi ekonomi anggota, meningkatkan kesejahteraan sosial, memperkuat ekonomi rakyat, mewujudkan demokrasi ekonomi.
Sedangkan tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta membantu pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, koperasi harus menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekedar tempat mencari keuntungan. Bahwa KSP Indosuria termasuk dalam 8 koperasi bermasalah yang sedang ditangani pemerintah. Nilai kerugian anggota KSP Indosuria tercatat sekitar Kasus koperasi simpan pinjam Indosuria telah merugikan dana nasabah hingga 106 triliun rupiah. Bahkan tercatat ada 23.000 orang yang menjadi korban. Kasus ini bermula ketika banyak anggota tidak dapat menarik dana simpanannya sesuai perjanjian. Akibatnya, ribuan anggota mengalami kerugian dan menuntut pertanggungjawaban pengurus koperasi. Hubungan kasus dengan materi kelembagaan koperasi. Yang pertama, keanggotaan koperasi. Dalam modul dijelaskan bahwa anggota merupakan unsur terpenting koperasi karena anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Pada kasus Indosuria, banyak anggota mengalami kerugian karena dana yang mereka simpan tidak dapat dicairkan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama koperasi untuk melayani dan mensejahterakan anggota tidak tercapai. Pada kasus Indosuria, anggota yang seharusnya menjadi pihak yang dilindungi justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan fungsi koperasi sebagai organisasi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota. Yang kedua, rapat anggota. Dalam modul dijelaskan bahwa rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan berwenang meminta pertanggungjawaban pengurus. Banyak anggota mengaku tidak mengetahui kondisi keuangan koperasi secara rinci sebelum terjadinya gagal bayar. Apabila rapat anggota berjalan secara optimal dan transparan, maka anggota dapat mengetahui kondisi koperasi lebih awal, serta dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus. Yang ketiga, pengurus koperasi. Modul menjelaskan bahwa pengurus bertugas mengelola organisasi dan usaha koperasi secara profesional. Kasus gagal bayar menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pengelolaan koperasi. Besarnya nilai kerugian menunjukkan bahwa fungsi manajemen dan tata kelola yang menjadi tanggung jawab pengurus tidak berjalan efektif. Yang keempat, pengawas koperasi. Menurut modul, pengawas berfungsi mengawasi jalannya koperasi dan mencegah ketidakjujuran maupun ketidakprofesionalan pengurus. Karena masalah berlangsung hingga menimbulkan kerugian triliunan rupiah, maka fungsi pengawas dapat dikatakan belum berjalan maksimal. Kasus Indosuria menunjukkan pentingnya peran pengawas dalam mendeteksi resiko dan penyimpangan sejak dini agar kerugian anggota tidak semakin besar. Selanjutnya, hubungan kasus dengan identitas koperasi. Yang pertama, koperasi berdasarkan asas kekeluargaan. Modul menjelaskan bahwa koperasi Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan mengutamakan kemakmuran bersama. Faktanya, ribuan anggota mengalami kesulitan mendapatkan kembali dana mereka. Kondisi ini tidak mencerminkan semangat kekeluargaan karena kesejahteraan anggota justru terganggu. Identitas yang kedua, pengelolaan demokratis. Prinsip koperasi Indonesia adalah pengelolaan yang dilakukan secara demokratis. Dalam praktiknya, anggota seharusnya memperoleh informasi yang cukup untuk ikut mengawasi jalannya koperasi. Identitas yang ketiga, tujuan mensejahterakan anggota. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Fakta kasusnya, KSP Indosuria tercatat memiliki kewajiban kepada anggota yang belum terselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota belum tercapai. Materi selanjutnya, dampak kasus terhadap perkoperasian Indonesia. Kasus Indosuria memberikan dampak yang cukup besar. Pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Kedua, meningkatnya tuntutan agar pemerintah memperketat pengawasan koperasi. Ketiga, munculnya stigma negatif bahwa koperasi merupakan lembaga yang beresiko, padahal sebenarnya masalah terletak
pada pengelolaan koperasi tertentu, bukan pada konsep koperasi itu sendiri. Lalu ada solusi dan upaya perbaikan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah pertama, meningkatkan kualitas dan kompetensi pengurus koperasi. Kedua, memperkuat fungsi pengawas agar mampu mendeteksi masalah sejak dini. Ketiga, meningkatkan pendidikan perkoperasian kepada anggota. Keempat, memperkuat transparansi laporan keuangan. Kelima, meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap koperasi yang menghimpun dana masyarakat dalam jumlah besar. Dengan langkah tersebut, koperasi dapat kembali menjalankan fungsi dan identitasnya secara benar. Dan yang terakhir, saya akan memberikan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Kelembagaan koperasi terdiri dari anggota, rapat anggota, pengurus, dan pengawas yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan koperasi. Dan kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosuria menunjukkan bahwa ketika fungsi kelembagaan tidak berjalan dengan baik, maka identitas koperasi juga akan mengalami penyimpangan. Oleh karena itu, penerapan prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat sangat diperlukan agar koperasi tetap menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya total dengan uang mama saya juga itu 12 miliar. 12 miliar? Ya. Wah. Kenapa baru ngomong sekarang? Iya, karena memang seperti yang Pak cerita juga, kita nggak ada yang berani speak up di media. Dari awal Maret 2020 itu nggak ada yang berani speak up. Saya akhirnya mencoba membuat LP di Bareskrim bernama ya teman-teman dekat gitu. Kemudian dari LP tersebut ya nggak ada kelanjutan, nggak ada apa-apa dari polisi, nggak ada tanggapan, nggak ada apa, tenggelam aja terus gitu. Tapi sekarang udah dijalankan ya sama polisi ya? Karena ya sudah naik ya? Karena ada berita viral dari IKA dan DS itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Maria. Selamat sore Pak Edi, selamat sore pemirsa semuanya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya ingin menceritakan mungkin sesingkat mungkin awal saya bisa bergabung dengan Indosuria. Itu terjadi di tahun 2018. Jadi waktu itu saya adalah salah satu nasabah di salah satu bank swasta dan manajernya itu pindah ke Indosuria. Sehingga pada saat itu manajernya menawarkan kepada saya untuk memindahkan dana saya ke Indosuria. Awalnya saya sempat meragukan karena saya tidak tahu Indosuria itu apa. Lalu dijelaskanlah dengan sangat meyakinkan bahwa Indosuria ini perusahaan yang sudah existing dari tahun 80-an, sudah memiliki cabang yang tersebar di Indonesia begitu kuat, lalu juga memiliki nasabah yang sudah banyak, dan portfolionya begitu kuat, sampai bahkan saya menanyakan ke lingkungan terdekat saya, itu banyak yang sudah memberikan secara tidak langsung testimoni betapa nyamannya mereka menjadi nasabah dari Indosuria. Dan tentu saja yang akhirnya membuat saya mau menjadi nasabah Indosuria adalah bunga yang ditawarkan. Waktu itu 2018 saya ditawarkan bunganya 7,5%. Oke, berarti prosesnya itu per bulan atau bertahun 7,5% itu mbaknya? Itu untuk per tahun, dan mungkin saya dibilang termasuk kecil dibandingkan beberapa korban lain yang saya dengar bunganya bisa sampai 9-11%. Betul. Tapi mungkin itu disebabkan karena saya memilih yang periodenya per 1 bulan jatuh tempo. Sehingga memang kalau kita ketahui bersama deposito dengan periode yang cuma 1 bulan jatuh tempo itu pasti bunganya lebih kecil dibandingkan mereka yang menaruh dana untuk periodenya per 3, 6, sampai 12 bulan. Oke, dan pembayaran bunga waktu itu sempat sudah rutin atau seperti apa yang dialami mbaknya ketika awal-awal masukin dana ke sana? Tahun 2018 sampai dengan Desember 2019 semuanya smooth sekali, sesuai dengan layaknya kalau kita memiliki deposito di sebuah bank. Bunga setiap bulannya, karena saya milih periode yang per 1 bulan, setiap H-1 sebelum jatuh tempo tuh saya akan menerima telepon untuk ditanyakan apakah depositonya mau dicairkan atau mau diperpanjang. Dan dari awal saya ngerasa kenyamanannya, jadi saya bilang perpanjang. Bahkan bisa dikatakan banyak bunga yang saya tidak tarik, saya perpanjang lagi untuk menjadikan nilai pokok saya semakin tinggi. Itu mungkin kenapa dari awalnya 2018 saya masuk hanya beberapa ratus juta, sampai akhirnya terkumpul 5 miliar. Bahkan saya kemarin membuka-buka berkas yang sudah saya biarkan berapa tahun tidak pernah saya buka. Saya menemukan data bahwa antara Desember 2019 atau Januari 2020 saya sempat top up lagi dana saya di sana sebesar 2 miliar. Ada banyak banget, ya itu yang terjadi. Oke, dan dipenuhi dengan total pembayaran bunga di 7,5% itu terpenuhi, berarti sempat terpenuhi ya. Dan kalau misalnya di tracking mulai ngadatnya lagi tuh kapan Mbak Anya?
itu terjadi di Februari 2020, Mbak Maria. Oke. Jadi saya kebetulan punya 3 biliet di dalam Indosuria dengan nilai 1,2 M, itu jatuh temponya tanggal 13 Februari, lalu 2 miliar di tanggal 15 Februari, lalu tanggal 27 Februari saya punya biliet di nilai 1,8 M. Nah, waktu tanggal 13 Februari 2020 diteleponlah saya dengan account officernya mereka yang biasa ngecek ke saya, terus tanya mau perpanjang atau tidak. Saya sempat awal saya bilang ya udah perpanjang aja. Terus ada nada keraguan-raguan yang ditimbulkan, malah dia bilang ini lagi banyak yang narik loh Bu, Ibu mau perpanjang. Terus saya sebenarnya kayak, oh ya gitu ya, oh ya kalau gitu saya ditarik juga deh. Oke. Udah sesederhana itu aja tanpa saya berpikir panjang ada apa, bagaimana, lagi mau ada resesi mungkin atau bagaimana, apa karena pandemi. Ya udah saya ikutan aja. Saya bilang yaudah saya ditarik, dan itu karena jatuhnya tanggal 13 Februari itu hari Kamis. Saya bilang saya juga ada satu biliet lagi kan yang tanggal 15 Februari, sekalian yang itu ditarik juga deh. Nah, itu sama mereka diproses. Hari Jumatnya tanggal 14 Februari, seperti biasa prosedurnya dari kantor pusat akan mengkonfirmasi ke kita, menelpon, menanyakan apakah benar kita ingin melakukan penarikan terhadap deposito kita dan akan ditransfer ke nomor rekening sekian, seperti biasanya. Itu dilaksanakan sesuai prosedur mereka pada umumnya, sampai biasanya kalau mereka nelpon antara pagi atau siang, sorenya itu udah ditransfer. Nah, ini enggak. Jumat sore itu tidak ada dana yang masuk ke dalam nomor rekening yang saya sudah daftarkan. Tapi saya pikir, oh mungkin karena weekend ya udah deh, saya tunggu sampai dengan hari Senin, tidak ada juga dana yang masuk. Habis itu saya mulai lagi nih agak mulai merasa tidak enak feelingnya, saya nelfon ke account manajernya. Saya tanya, ini bagaimana Bu? Dana saya kok belum masuk ya, udah hari Senin. Dia bilang, oh ya Bu, kita akan cek dulu, kita akan periksa lebih lanjut ya. Terus berlanjut begitu sampai sekarang. Dana saya tidak pernah ada yang ditransfer. Oke, dan ternyata ada beberapa juga nasabah yang mengalami permasalahan yang sama dengan Kak-nya ya. Terima kasih banget kayaknya sudah mau speak up dan mengangkat ini. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Majelis Hakim memvonis bebas terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana koperasi simpan pinjam Indosuria. Sedangkan di kasus penggelapan lainnya, 3 petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap Selasa lalu divonis 3 dan 3,5 tahun penjara. Para masa demonstrasi. Majelis Hakim berpandangan tindakan Henry Surya terbukti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Namun menurut Majelis Hakim, tindakan petinggi KSP Indosuria itu bukan ranah pidana melainkan perkara perdata. Ia juga dijerat pasal 3, pasal 4, junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberatan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam konferensi pers yang dilaksanakan di lobi Bareskrim, Selasa 1 Maret 2022, Direktur Tindak Pidana Ekonomi, khususnya Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan mengungkapkan pihaknya telah menahan 2 tersangka lainnya, yakni pendiri dan ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta Henry Surya dan Direktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta Jun Indira. Wisnu menyampaikan pihaknya juga telah membuat daftar pencarian orang untuk Suwito Ayub. Ia pun meminta kepada masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian terdekat jika mengetahui keberadaan Suwito Ayub. Sementara itu, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat membebaskan Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Henry Surya dari seluruh dakwaan investasi bodong sebesar 106 triliun rupiah.